Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat mengucap syukur karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu kali di sebuah hutan, seekor monyet itu masuk dalam perangkap. Dan pada waktu ia dalam perangkap, ia tertangkap hanya karena satu alasan, yaitu karena ia tidak mau melepaskan segenggam kacang dari dalam lubang perangkap tersebut. Tangannya sebenarnya bisa saja keluar dengan sangat mudah, tetapi karena ia menggenggam terlalu erat, tangannya menjadi terjepit. Ia terperangkap bukan oleh sempitnya lubang, melainkan oleh keinginannya sendiri. Saudara kan terkasih, seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Pada waktu kita sebenarnya ingin hidup bebas, kita bisa melakukan segala sesuatu, tetapi ada sesuatu yang mengikat kita, yang tidak bisa kita lepas, yang membuat kita harus terus terjerat, terus-menerus dalam situasi dan keadaan tertentu. Karena terlalu erat kita menggenggam, pada akhirnya itu menjebak kita dan membuat kita jatuh terus-menerus. Genggaman itu bisa berupa ambisi, bisa berupa kekuasaan, namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dalam 1 Timotius 6 ayat 17 berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Paulus tidak melarang kekayaan, tetapi ia menegaskan bahwa masalahnya terletak pada sikap hati. Hal ini dikarenakan kekayaan mudah membuat seseorang merasa aman, merasa mandiri, sehingga tanpa sadar menggantikan posisi Tuhan sebagai sumber pengharapan yang sejati itu. Ketika Paulus mengatakan agar tidak berharap pada kekayaan yang tidak pasti, ia sedang mengingatkan bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi itu sangat mudah berubah. Apa yang hari ini kita pegang erat bisa saja itu hilang besok. Karena itu menaruh harapan pada hal yang tidak tetap hanya akan membawa kita kepada kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan. Sebaliknya, Paulus mengharapkan jemaat untuk berharap kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan, sumber pengharapan sejati. Bahkan ia menambahkan bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu untuk dinikmati, yang berarti kita boleh menerima berkat dengan sangat sukacita, tetapi tidak menjadikan berkat itu sebagai sandaran untuk hidup mandiri dan kemudian menganggap Tuhan itu tidak ada. Maka melalui renungan hari ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Mungkin yang membuat kita stres dan merasa terjebak saat ini bukanlah keadaan kita, melainkan apa yang kita genggam terlalu kuat. Ketakutan akan kekurangan membuat kita terus mengumpulkan keinginan untuk mendapatkan uang lebih banyak. Mengejar lebih tanpa henti, kerja siang dan malam, pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Bahkan tidak ada lagi waktu untuk keluarga, tidak ada lagi waktu untuk berkomunikasi dengan sesama. Yang ada hanyalah tentang bekerja dan bekerja. Bahkan kita sudah tidak ada waktu untuk berelasi dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya, ketika kita mendapatkan semuanya, kita merasa aman. Dan kita merasa diri kita bisa. Tanpa kita sadar, semua itu menjadi seperti kacang di tangan monyet yang tadi, yang justru memenjarakan kita sampai selamanya kalau kita tidak melepaskan genggaman itu. Kebebasan sejati dimulai ketika kita berani melepaskan apa yang tidak perlu dan belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita berhenti menggenggam terlalu erat, kita menemukan suatu hal yang luar biasa. Tuhan sudah menyediakan cukup bagi kita. Dan kita percaya itu. Dalam ucapan syukur atas apa yang ada, hati kita menjadi lega dan kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Pada akhirnya, hidup yang bebas bukanlah hidup yang memiliki segalanya, melainkan hidup yang tidak terikat oleh apapun selain kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, berkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.